Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Prengseu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pendidikan dasar hingga menengah harus diberikan secara gratis oleh negara. Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Sidikbud Prengseu Iswanto menyebut, putusan MK menekankan bahwa pendidikan tersebut gratis tanpa pungutan. Akan tetapi menurutnya, harus ada penyesuaian aturan di bawahnya terlebih dahulu. Untuk di Kabupaten Prengseu, SPP memang tidak ada. Bahkan SD dan SMP sudah gratis. Di Kabupaten Prengseu sendiri, meski biaya SPP sudah dihapuskan, Iswanto menyebut masih ada kebutuhan lain yang belum ditanggung negara, seperti buku tulis, alat belajar, dan pakaian seragam. Semua itu masih menjadi tanggungan orang tua. Disdikbud Prengseu berharap ada kejelasan teknis dari pemerintah pusat soal kebijakan sekolah gratis ini. Hal ini agar implementasinya tidak membingungkan dan benar-benar meringankan beban keluarga siswa. Kami sampaikan bahwa kita kan di sini sebagai pelaksana dari kebijakan yang ada di atasnya ya. Sebenarnya keputusan MK kemarin itu mengamanatkan bahwa pendidikan itu adalah gratis, tidak ada pungutan. Nah, tetapi dengan adanya putusan MK tersebut itu kan harus diimbangi juga dengan aturan-aturan yang ada di bawahnya ya. Sementara kita mengikuti aturan dari kementerian seperti sistem pendidikan nasional ya, kemudian pengelolaan pendidikan itu juga kita sementara ini kan berpedoman pada situ bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah dan masyarakat ya kan. Sementara kalau misalnya di situ belum direvisi juga, berarti di situ kan masih tertulis masyarakat juga masih memiliki tanggung jawab gitu kan. Oleh karena itu, saya harapkan setelah adanya kebijakan dari MK, putusan MK itu kemudian ditindaklanjuti ya oleh kementerian ataupun Menteri Keuangan dan sebagainya terkait dengan sistem undang-undang Sisdiknas itu, sehingga di situ memang unsur masyarakatnya dihilangkan gitu. Nah itu nanti kalau seandainya mungkin itu sudah direvisi, mungkin ya kalau misalnya kebijakan itu memang dikabulkan gitu kan, direvisi ya kita harus mengikuti aturan yang ada gitu. Untuk sekolah negeri saat ini apa sudah ada gitu yang dengan cepat itu untuk menerapkan ini gitu? Ya, kalau asumsi gratis itu kan berarti mereka nggak ada SPP kan ya, ibaratnya kalau zaman dulu kita ada SPP sumbangan pembangunan atau pendidikan gitu kan. Nah kalau sekolah negeri di Prengseu SD SMP sampai hari ini memang kita nggak ada iuran SPP gitu. Artinya mereka ya bisa dibilang gratis. Hanya kan kebutuhan peserta didik kan banyak juga seperti buku segala macam kan, itu juga menjadi tanggung jawab sekolah ya. Tanggung jawab orang tua. Misalnya untuk beli buku tulis, beri alat tulis dan sebagainya, itu kan nggak mungkin dari sekolah, tetap itu menjadi tanggung jawab wali muridnya. Sehingga ya kalau dibilang gratis semuanya dari sekolah ya kayaknya nggak mungkin gitu kan, karena ada beberapa hal yang itu juga menjadi tanggung jawab dari wali muridnya, seperti pakaian seragam segala macamnya itu kan itu dari wali murid. Nah itu sih Mbak. Iya. Lalu kalau untuk di sekolah swasta ini Pak ada kendala nggak Pak kalau mengenai aturan ini Pak, kira-kira Pak? Kalau swasta sih jujur saya sampaikan bahwa kalau swasta itu kan yayasan punya kebijakan sendiri itu biasanya ya, dan biasanya maju mundurnya swasta juga tergantung dari dukungan dari wali murid gitu ya. Untuk saat ini untuk swasta seperti masih ada, tapi ya mudah-mudahan yang itu tadi, kalau seandainya putusan MK itu kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan atau revisi di undang-undang Sisdiknasnya, kemudian di bagaimana pengelolaan pendidikan yang menyatakan di situ bahwa unsur masyarakat tidak masuk di situ sebagai penanggung jawab pendidikan, ya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan tidak ada iuran lah gitu kalau misalnya di swastanya gitu. Kalau untuk jumlah sekolah sendiri baik dari SD, SMP untuk swasta itu bagaimana Pak perbandingannya, lebih banyak negeri? Banyak
Dan masing-masing berapa tuh Pak jumlah? Gini, kalau SMP negeri swasta itu kan ada 63, itu dari 63 itu 27-nya adalah negeri, sisanya swasta. Kemudian kalau SD itu ada 268, nah swastanya di situ ada sekitar 17, sisanya negeri semua, gitu. Kalau untuk pengawasan sendiri apa ya, nanti kalau buat pemungutan liar nanti itu dari kitanya itu ada nggak sih Pak pengawasan sendiri gitu untuk itu gitu? Paling kita menghimbau ya, artinya gini, kita kan juga ada di situ ada Permendikbud terkait komite ya, memang di situ kan tidak boleh ada namanya pungutan ya, tapi kalau seandainya masyarakat mau nyumbang itu beda lagi, gitu kan, beda, karena kalau pungutan itu jelas jumlahnya ditentukan, waktunya, kemudian bersifat wajib, itu namanya pungutan, dan itu kita tidak mentolerir yang seperti itu. Tapi kalau seandainya sifatnya sumbangan, kalau seandainya wali murid itu pengen misalnya, Pak sekolah kita kok sepertinya seperti ini sih, nanti kalau misalnya dibiarkan lama-lama ya bisa muridnya berkurang gitu kan misalnya, sehingga masyarakat itu ingin juga mengembangkan sekolahnya. Nah kalau namanya sumbangan ya kita tidak bisa menolak juga gitu kan, namanya sumbangan gitu kan. Tapi kan sumbangan harus kita pahami bahwa kalau sumbangan itu ya sumbangan dana berapapun ya, kalau mereka memberikan sumbangan ya diterima gitu kan, artinya jumlahnya monggo terserah, waktunya nggak ada dan seterusnya gitu. Jadi kalau pungutan memang tidak anu, tapi kalau sifatnya sumbangan itu tadi, karena mungkin wali murid juga pengen juga sih sekolahnya bagus gitu. Lalu kalau untuk ini Pak apa ya? Ya yang itu kan Pak ini kan sempat bilang kalau komite ini mau dihapuskan ya Pak ya? Komite? Sempat bilang gitu, kurang lebih ya sudah ada sosialisasinya belum sih Pak gitu dari Pak Gub? Kalau sosialisasi langsung ke daerah sepertinya kami dari Dinas Pendidikan belum ada sih. Belum ada turunan langsung. Belum ada turunan.